Oke, jadi kita masuk ke kegiatan praktikum yang kedua, yaitu kita akan mencari ukuran penyarian dari suatu data di bab 2 di sini ya. Kita akan melihat statistik dan tabel distribusi frekuensi, kemudian kita akan mengekspor hasilnya ke Microsoft Word, dan saya akan tambahkan juga ke Microsoft Excel, kemudian membuat statistik dan tabel distribusi frekuensi masing-masing gender. Jadi kita kembali ke data kita ini, ya. Data ini kita akan mencari informasi dari data-data yang kita miliki ini. Kalau kita lihat secara gamblang, secara 30 data ini mungkin belum ada informasi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi kita belum mengolah data ini masih data mentah. Kita harus olah dulu agar kita mendapatkan informasi. Oke, jadi kita mengolahnya dengan penyarian data atau pemusatan data yang penyebaran data. Jadi summarized. Jadi kita mulai di sini menggunakan menu analyze, kemudian kita klik, kita pilih deskriptif statistik dan kita pilih preferensi. Langkah-langkah ini juga sudah ada di handout praktikum perpajakan ya. Jadi silakan dibaca juga. Nah, kita punya di sini adalah sebelah kiri adalah variabel-variabel yang kita miliki, nama, gender, dan PPH21 ada 3 variabel. Sedangkan sebelah kanan itu adalah variabel yang akan kita analisis ya. Karena nama kan kita nggak punya analisis, maka kita analisis gender dan PPH21. Nah, cara memasukkan dari kiri ke kanan ini ada 2 cara, yaitu dengan mengklik variabelnya lalu klik tanda panah kanan, atau boleh diklik kemudian double klik. Dia akan masuk ke sini. Kemudian kita bisa klik statistik. Nah, di sini kita mau pilih persentilnya adalah kita cari kuartil, kemudian central tendency atau ukuran pemusatan datanya kita cari yang ada mean, median, modus atau mode. Untuk dispersionnya kita akan mencari standard deviation, variance, range, minimum, dan maximum. Setelah itu, setelah semua disentang, silakan klik continue. Untuk chart belum di kegiatan ini ya, jadi masih di kegiatan ketiga. Nanti kita akan belajarkan. Oke, setelah itu kita biarkan centang display distribusi frekuensi tabel, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan langsung muncul di output view ya, ini statistik dan ini frekuensi tabelnya ya. Untuk statistik sendiri ini adalah ukuran-ukuran yang kita centang tadi ya di bagian statistik, yaitu ada mean, median, modus, standard deviasi, variance, range, minimum, dan maksimum, serta ini ada kuartil 1 itu sama dengan persentil 25 ya, kuartil 2 dan kuartil 3. Nah, tadi kita minta kuartil. Nah, di sini adalah gender, valid 30 dan masih 0, begitu juga dengan PPH21. Nah, untuk gender sendiri tidak terdapat atau tersedia perhitungan mean, median, modus, dan seterusnya ini karena dia merupakan variabel string. Jadi tidak bisa dihitung rata-ratanya median atau modusnya. Dalam PPH21 kita mendapatkan nilainya di sini ya. Rata-ratanya adalah sekitar 2.090.000. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari 30 sampel itu rata-rata membayarkan PPH sebesar 2.090.000. Silakan kalian analisis angka ini. Kalau PPH 21-nya 2.090.000 per tahun, itu kira-kira seperti apa gambaran sampel kita? Apakah sampel kita memiliki pendapatan yang tinggi kalau dia memiliki PPH 21 sekian atau bagaimana? Nah, itu yang kalian perlu interpretasi atau analisis lebih dalam lagi di bagian setelah tabel ini ya. Jadi tugas SPSS hanya membantu menghitung angka-angka ini. Sedangkan kalian melengkapi dengan analisis yang lebih dalam. Tentunya karena kalian memiliki keilmuan di bidang perpajakan ya. Jadi diimplikasikan kalau hasil seperti ini artinya apa? Nah, mediannya 2.050.000, modusnya adalah yang paling banyak dibayar 1.500. Untuk standar deviasi adalah penyebaran datanya yaitu 546,051. Untuk standar deviasi yang besar, dia berartinya variasinya besar, artinya perbedaan setiap data di dalam kelompok sampel tersebut cukup jauh. Varians juga merupakan kuadrat dari standar deviasi.
range ini selisih minimum dan maksimum dengan nilai minimum 1.300.000 dan maksimumnya 3 juta. Oke, kemudian di sini ada frekuensi tabel. Untuk gender akan dihitungkan nilai frekuensi laki-laki dan nilai frekuensi untuk perempuannya. Ada 18 atau 60% laki-laki dan 12 atau 40% perempuan. Untuk PPh 21 dibuatkan juga distribusi frekuensi tabelnya, yaitu dengan masing-masing pembayaran PPh dan jumlah orang yang membayarnya untuk frekuensi. Oke, itu dia untuk frekuensi tabel dan output kita. Karena sudah memiliki output hasil analisis, bisa kalian simpan ya di tempat yang sama, di folder yang sama dengan tadi ya, latihan SPSS. Kemudian kalian ketik output latihan 1 dengan type-nya masih dibiarkan aja seperti ini default, setelah itu kalian cek. Oke, maka outputnya sudah memiliki nama. Nah, sekarang bagaimana output kita dari SPSS kita bawa ke Word, dan kita akan belajar mengekspor. Jadi kita klik file, kemudian kita ekspor di sini di output. Nah, di sini pilihannya ada bisa banyak, ada Excel atau PowerPoint juga bisa ya gitu, atau Word. Jadi bisa kita coba pertama Word dulu, kemudian kita pilih di sini filenya apa ya. Di sini kita di mana mau ditaruh filenya. Kalau nggak mau di sini ya kita tinggal browse lagi, kemudian kita masukin di sini ya di latihan SPSS dengan judul export output latihan. Oke ya, jadi kita save. Kemudian kalau sudah oke di sini kita klik oke. Maka dia akan memperlihatkan folder tempat kita mengekspor file tersebut. Boleh kita cek aja, kita ekspor. Nah, dia akan mengcopy semua yang ada di output tersebut ke dalam Word ini. Jadi nggak satu persatu, tapi kita copy semuanya. Kita copy. Biasanya digunakan untuk lampiran-lampirannya. Jadi biar nggak satu persatu kita copy. Tapi kalau mau selected table, misalnya saya nggak mau ada kata-kata ini deh, gitu. Saya mau tabel ini aja, saya perlu tabelnya ini aja. Ya boleh, kalian tidak perlu semua, tidak perlu diekspor. Kalian cukup mengklik tabel yang kalian copy, kalian klik kanan, kemudian kalian klik copy, ya paste seperti biasa di Word tempat kalian ini. Tinggal kontrol paste atau klik kanan, paste. Ya, itu dia untuk select untuk copy selected table ya. Silakan boleh di save, kemudian kita akan belajar yang lainnya ya. Kemudian di sini oke, jadi kalau kita mau ekspor ke Excel juga bisa ya dengan cara yang sama. File export, kemudian ini kita pilih aja Excel. Harusnya kalau laptop keluaran akhir ini harusnya udah di sini ya, Excel 2007 and higher ya. Kita pilih yang ini ya, XLSX. Kemudian dengan cara yang sama kita cari mau taruh di mana. Kalau sudah oke, kita tinggal oke-kan saja. Maka dia akan proses exporting dan dia sudah ada di sini. Nah, oke ya, jadi di sini udah dalam bentuk tabel-tabel. Ini karena kebanyakan. Nah, oke, seperti itu untuk mengekspor file dari SPSS ke Word atau SPSS ke Excel. Begitu juga diimport file dari Excel bisa diimport ke SPSS. Mungkin sekarang kita lanjut dulu ke kegiatan praktikum kita yang selanjutnya, yaitu bagaimana kalau kita mau mencari tahu ukuran statistik berdasarkan gender. Jadi kita bagi gender laki-laki atau gender perempuan.
Kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive, dan kita pilih explore, kemudian kita klik. Nah, itu di sini tampilan Windowsnya agak berbeda. Di sini sebelah kiri masih semua variabel yang kita inginkan. Sebelah kanan itu ada dependent list dan factor list variable cases bar. Nah, yang kita mau dependenkan atau kita menghitung adalah PPH21, tapi kita lihat berdasarkan gender. Ya. Kemudian statistiknya kita tetap pilih deskriptif, biarin aja, plot biarin aja, kemudian kita masih dengan settingan default, kita kasih oke aja. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat ada perhitungan juga untuk laki-laki dan perempuan, sama kayak tadi ya. Kemudian di sini deskriptifnya yang kita sudah pisahin antara laki-laki dan perempuan. Oke, laki-laki dan perempuan. Sorry, ini laki-laki. Oh, ternyata ada warning katanya tidak bisa untuk string yang lebih dari 8. Tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Jadi kita tahu yang laki-laki, rata-rata laki-laki, PPH21 yang dibayarkan oleh laki-laki adalah ini, 2.044.000. Sedangkan perempuan yang dibayarkan oleh perempuan adalah 2.158.000. Nah, kalau ini bisa kita bandingkan ya. Ternyata perempuan membayar PPH21 lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, itu perlu analisis. Kenapa kira-kira? Apa yang menyebabkan seperti itu, atau ada fenomena apa? Nah, itu yang menjadi interpretasi. Ya. Kemudian juga kalian bisa lihat dari varians atau dari standard deviation. Kalau ada standard deviation, laki-laki 558, 593, dan perempuan 543. Ternyata standar deviasi perempuan lebih kecil. Berarti dia lebih seragam ya, perempuan dibandingkan dengan PPH 21 yang dari laki-laki. Ya, itu dan beberapa satuan-satuan lainnya yang bisa kalian bandingkan dan jadikan interpretasi. Untuk interpretasi itu tidak harus sama, tidak harus kalimatnya baku. Silahkan kalian narasikan sendiri apa arti dari tabel ini. Ya, jadi kalau interpretasinya sama persis antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, justru itu yang mencurigakan ya. Jadi sebaiknya kalian menggunakan kata-kata dan kalimat kalian sendiri dalam interpretasi. Contoh interpretasi sudah ada di modul ya, di sini di modul di handoutnya. Jadi silahkan kalian cek bagaimana dan kalian latih untuk membuat interpretasi. Nanti saya akan buatkan latihan di sini interpretasi ini. Jadi saya akan buatkan latihan untuk dikerjakan. Oke. Terima kasih dan selamat siang.